Selamat bertemu lagi dengan saya Pak Paul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Untuk matematika kali ini, saya coba men-sharingkan terkait pengalaman pengajar dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Aplikasi standar yang dipakai di SMP Santo Isidore Lotala untuk pembelajaran daring. Nah, seperti apa prosesnya? Mari kita lihat berikut. Terkait WA ini, aplikasi WA ini, sebelumnya kami sudah himbau ke peserta didik supaya mereka memiliki aplikasi ini. Sehingga saat ini di sekolah kami semua sudah terdata sesuai dengan grup kelas masing-masing. Ini 7B ada lagi 8A, ada 8B, dan ada kelas 9 juga. Itu kami sudah mendatakan semua dalam grup. Sehingga prosesnya kami lakukan melalui aplikasi ini. Nah, pada kesempatan ini saya mau sharingkan pengalaman belajar atau BDR saya dengan siswa mata pelajaran matematika di kelas 8. Oke, jadi ketika kami menggunakan aplikasi WhatsApp, maka strategi saya yang pertama, misalkan jadwal saya itu hari Rabu ya. Jadwal saya hari Rabu. Maka di hari Selasa itu saya sudah menyusun kerangka atau susunan terkait proses besok. Proses pembelajaran matematika besok. Karena dialokasikan 2 jam. Jadi untuk kelas 8 ini kalau 2 jam. Sehingga saya perlu menyusun dia punya kerangka sehingga besok semua sudah menyiapkan diri. Nah, seperti sapaan guru, lalu doa, lalu guru menyampaikan proses pembelajaran, lalu ada membacakan bahan bacaan, lalu setelah dengar bahan bacaan, menjawab pertanyaan atau memberikan pertanyaan, lalu pembagian LKPD, lalu siswa mengerjakan LKPD, lalu siswa mempresentasikan, terakhir baru refleksi, dan lebih akhir adalah absensi. Absensi saya buat di waktu yang terakhir. Jadi semuanya saya gunakan proses ini dengan rekam suara Bapak Ibu. Saya tidak pakai chat. Memang ada chat juga karena ada yang foto gambar ya, foto kirim hasil pekerjaan. Di samping itu ada juga yang chat. Tapi mendominasi adalah rekam suara. Oke. Jadi ini saya kirim pada hari Selasa sore karena Selasa Rabu dan semua siswa sudah mengetahuinya. Oke. Ketika besoknya prosesnya akan mulai dan saya memulai lebih dahulu. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Yang pertama kita patut bersyukur kepada Tuhan ya, karena COVID-19 sehingga proses pembelajaran kita seperti ini. Kita belajar dari rumah, tidak bebas, berkerumun juga dibatasi dan lain-lainnya. Untuk itu Pak minta supaya kita tetap patuh pada protokol, patuh pada aturan sekolah, supaya kita tetap terhindar dari masalah ini, wabah COVID-19. Oke, di pagi ini kita akan belajar matematika ya, dengan cara daring. Untuk itu Pak minta kalian mari semua bergabung di 2 jam ke depan, jam 8 sampai jam 10. Kita bergabung di titik-titik di mana kita berada. Ber-4K, ber-3K, ber-2K, ber-1K. Dengan titik yang ada itu Anda fokus
dengan materi yang Anda pegang. Jadi Anda bawa juga dengan buku tugas yang sudah dikerjakan kemarin, lalu melalui percakapan kita di sini, dengan susunan acara yang sudah Pak kasih tadi malam, lalu kita bisa belajar bersama. Oke, jadi Pak ajak kita semua mari bergabung, ajak juga teman yang lain yang belum muncul itu bergabung juga. Bila perlu beberapa HP, satu HP bisa beberapa orang, tidak apa-apa. Jadi cara-cara kreatif ya, kita dituntut untuk kreatif bagaimana memanfaatkan pembelajaran di era-era seperti ini. Oke, jadi selama 2 jam ini Pak minta kita aktif ya, aktif dalam berbicara melalui rekam suara, lalu aktif dalam bertanya melalui chat pakai ketik. Bisa dalam 2 jam ini, jamnya kita matematika di kelas 8, sehingga Pak minta kita dengan senang hati, tanpa mengeluh macam-macam, kita belajar bersama, kita berbagi bersama. Ya, oke. Pak tidak banyak omong di awal ini. Untuk itu Pak minta kesediaan petugas doa yang sudah Pak tunjuk itu, silakan mengantar kita pada kegiatan pagi kita ini dengan doa. Oke, doa spontan ya. Jadi doa spontan untuk mengantar kita dalam pembelajaran matematik ini. Ya, pada petugas diberi kesempatan, selanjutnya baru Pak akan sambung kembali. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Selamat 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 pagi, Pak. Selamat pagi, teman-teman. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas berkat dan perlindungan-Mu dari malam hingga pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, mengingat mewabahnya COVID-19, kegiatan KBM kami dilaksanakan secara daring. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa, agar proses KBM kami pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nama-Mu tetap kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi teman. Oke, terima kasih ya kepada petugas-petugas yang sudah membuka pembelajaran kita pagi ini dengan doa. Nanti pembelajaran berikut, petugas doanya dikasih ke teman-teman lain. Oke, tujuan pembelajaran kita ya pada kesempatan ini itu kalian atau Ananda dapat menjelaskan teorema Pythagoras. Begitu. Jadi Ananda dapat menjelaskan teorema Pythagoras. Ya, tujuan pagi ini kita belajar tentang itu. Nah, untuk mencapai tujuan itu, maka Ananda harus tahu dulu apa itu teorema Pythagoras atau teorema Pythagoras itu seperti apa.
Itu harus Anda paham dulu. Supaya ketika Anda ditanyakan tentang, coba jelaskan teorema Pitagoras, maka Anda pasti bisa menjawab. Nah, tahu sejarahnya, sejarah Pitagoras tuh. Tahu kegunaan Pitagoras. Tahu bagaimana cara menemukan teorema Pitagoras. Lalu tahu juga bagaimana cara menggunakan teorema itu dalam proses perhitungan. Misalnya disuruh mencari salah satu sisi pada segitiga siku. Jadi seperti itu. Jadi kalau itu sudah kita pahami, maka pasti kita akan mendapat ujian. Kayak misalnya, coba Anda jelaskan dengan tentang teorema Pitagoras. Maka enteng saja, karena sudah belajar kita mampu menjelaskan. Oke. Adapun terkait proses kegiatan kita hari ini, setelah dari Pak omong ini, kita akan masuk pada pembacaan materi matematika ya, literasi numeriknya, literasi matematikanya, itu ya. Sehingga teman-teman kemarin yang sudah Pak bagi yang siap membaca di kelas ini, ada berapa orang itu keterwakilan dari setiap kampung itu membaca menggunakan rekam suara materi yang akan Pak kirim setelah Pak omong ini. Nanti materinya Pak kirim setelah Pak omong ya. Oke. Jadi baca dengan penuh pengertian. Baca baik-baik. Baca pelan-pelan, jangan buru-buru macam ada orang kejar ya. Hanya baca sambil mengerti. Begitu ya. Baru setelah baca, semua orang membaca. Teman-teman yang ditunjuk saja yang merekam suaranya untuk kirim ke Pak atau ke grup. Kirim ke grup ya. Tapi teman-teman yang lain dalam diamnya mereka juga Pak minta membaca, karena Pak kirim juga materinya di grup-grup. Oke. Setelah membaca, kalian akan dihadapkan pada pertanyaan. Nah, pertanyaan dari berdasarkan bacaan di atas. Nah, pertanyaan itu kalian kerjakan, diskusikan dengan kelompokmu. Lalu hasil jawabanmu itu Anda kirim, Anda foto dulu, Anda kirim ke Pak ya, atau ke grup juga boleh, ke Pak juga boleh. Kirim aja, karena ini proses pembelajaran. Kirim langsung. Nanti ada teman yang mau menyangka ya, diberi kesempatan juga. Begitu. Berdasarkan hasil kiriman tadi. Setelah itu, dianggap Anda sudah bisa menjawab semua, Pak akan bagikan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Jadi lembar kerja peserta didik ini akan Pak share juga, Pak bagi juga di grup kalian. Lalu setelah itu berdasarkan susunan acaranya 30 menit kalau tidak salah itu. Kalian kerjakan sampai 30 menit itu selesai. Teman-teman yang siap presentasikan LKPD itu dengan rekam suara ya. Yang lain memberi dukungan dengan tepukan tangan setelah dia baca selesai. Yang lain memberi dukungan dengan tepukan tangan setelah dia baca selesai. Nah, setelah selesai baru refleksi. Refleksinya kita bareng-bareng. Kita lihat dari materi-materi pembelajaran yang dibacakan oleh teman-teman di awal itu. Itu yang akan kita lihat sama-sama. Oke, itu kira-kira settingan kegiatan kita yang perlu Pak tegaskan. Oh ya, jangan lupa bawa alat ya. Alatnya adalah kertas berpetak atau kertas trim ini kan? Atau kertas HVS juga boleh, nanti dilukis buat kotak. Lalu apa lagi?
karton, lem, dan gunting. Itu alat yang akan kalian jadikan hari ini untuk proses pengerjaan di LKPD nanti. Ingat, di LKPD proses hasil juga difoto kirim ya. Hasil Anda membuat sebuah itu dikirim. Oke, setelah ini Pak akan kirim bahan ajar untuk teman-teman siap mau baca bahan materi ya. Silakan. Jadi baik, ini bahan ajarnya, bahan bacaan. Itu yang pertama yang saya kirim. Lalu dalam bahan bacaan ini omong tentang sejarah Pitagoras, kegunaan teorema Pitagoras, ya itu. Jadi ini banyak yang ini saya pakai ketik saja. Saya pakai ketik di WA karena pertimbangan saya pakai Word saya kirim juga, kadang anak-anak tidak bisa buka karena keterbatasan HP mereka yang katanya kurang tidak bisa buka Pak gitu. Ini juga saya sertakan dengan YouTube saya. YouTube yang saya bikin video pembelajaran terkait Pitagoras ini. Tapi itu juga kendala dengan anak-anak jarang membuka juga. Maka saya pakai mengetik materinya langsung di sini supaya mereka bisa melihat dan membacanya. Oke, jadi setelah saya kirim, maka giliran berikut mereka akan membacanya. Dan ini ada beberapa siswa yang saya sudah kontak mereka kemarin dan mereka siap membaca. Mungkin ini salah satu. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Saya akan membacakan materi matematika tentang teorema Pitagoras. Sejarah teorema Pitagoras. Pitagoras adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang lahir tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos, Yunani. Meskipun dinamai teorema Pitagoras, ternyata bukan Pitagoras yang menemukan perhitungan ini. Sejak saat itu, perhitungannya disebut dengan teorema Pitagoras. B. Kegunaan teorema Pitagoras. Ada beberapa kegunaan teorema Pitagoras antara lain: 1. Menentukan panjang salah satu sisi segitiga yang tidak diketahui. 2. Menentukan panjang diagonal persegi atau persegi panjang serta menentukan panjang diagonal ruang kubus dan balok. 3. Teorema ini juga dipakai. Baik, jadi itu beberapa siswa, ada sekitar 4 ya. Mereka membacanya dengan begitu bagus, yang lain sambil membaca sendiri-sendiri lalu menyimak itu bacaan dari teman-teman itu. Setelah itu saya kirim tugas beberapa pertanyaan ini teman-teman. Ini saya kirim pertanyaan ini muncul dari gambar yang ini. Ya, lalu saya suruh mereka silakan kerja soal itu, lalu foto dan kirim hasilnya di grup ini. Oke, ini. Maka siswa akan mengirimnya nih. Ke foto kirim per kelompok ini. Foto kirim. Jadi kelompok-kelompok semua saya beri feedbacknya sehingga saling bersaing sehat ya. Ada feedback ya gitu. Jadi samping ketika mereka menjawab pertanyaan, lalu saya kasih LKPD ini. Ini LKPD yang saya buat. Tidak bisa buka ya. Oke, baik, LKPD. Dari LKPD itu saya kasih waktu sekitar 30 menit untuk mereka kerja. Nanti hasil akhirnya dibuktikan dengan persentase ya. Persentase terhadap ini pekerjaan mereka. Ya, saya akan lihat siswa yang mau persentase. Ya, ini salah satunya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari Pondok Angker
akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Persegi ABCD di atas memiliki panjang sisi satuan panjang. Luas persegi ABCD dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut. LABCD sama dengan sisi kali sisi, sama dengan sisi S kali S sama dengan S kuadrat. Nomor 2. Pada gambar tersebut, tampak sebuah persegi panjang PQRS yang panjangnya P dan lebarnya satuan diagonal QS membagi persegi panjang menjadi dua buah segitiga siku-siku, yaitu PQS dan QRS. Luas persegi panjang PQRS sama dengan jumlah luas PQS dan QRS, adapun luas PQS sama dengan luas QRS, sehingga diperoleh L PQS sama dengan L QRS. Persegi PQRS A tambah B kuadrat. Bentuk terakhir C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nomor 4. Maka A dan B disebut sisi apit atau sisi siku-siku, yaitu sisi yang mengapit sudut siku-siku. C disebut sisi miring atau hipotenusa, yaitu sisi di hadapan sudut siku-siku. Dengan demikian, teorema Pitagoras tersebut selanjutnya dapat dirumuskan seperti berikut. Untuk setiap segitiga siku-siku berlaku kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi siku-sikunya. Bentuk C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat jika diubah ke bentuk mengurangan menjadi A kuadrat sama dengan C kuadrat kurang B kuadrat. B kuadrat sama dengan C kuadrat kurang B kuadrat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekian dan terima kasih. Ya, jadi itu hasil presentasi salah satu kelompok yang tadi kita tidak dengar sempurna, tapi saya percepat saja. Karena cukup lama itu mereka presentasi, lalu begitu semangatnya juga ada siswa-siswa yang lain. Lalu setelah mereka presentasi, saya kasih semacam refleksi dan juga kayak penguatan ya. Oke, terima kasih atas partisipasi kita semua dalam proses pembelajaran matematik hari ini. Dan semangatnya luar biasa ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Semoga materi yang Anda pelajari hari ini terkait bagaimana menjelaskan teorema Pitagoras itu Anda terima dan Anda dapat, dan ketika Anda berhadapan dengan itu dan ditanyakan orang, Anda mampu menjelaskannya. Oke, beberapa poin-poin yang perlu kita ingat. Yang pertama terkait sejarahnya. Oke, jadi itu refleksi yang saya ajak siswa untuk sama-sama mengingat kembali hal yang sudah kami jalankan. Kegiatan ini pun akhirnya diakhiri dengan daftar hadir. Dan untuk absensi saya bisa kasih pertama pakai link dan juga pakai rekam suara. Dua cara ini untuk membuktikan kehadiran siswa pada setiap sesi pertemuan. Yang berikut saya kasih rekam suara daripada daftar hadir setiap siswa. Jadi Aran. Nama lengkap saya Hendrik Kesaran Koten. Nama lengkap saya Fernandina Robisina Koten. Nama lengkap saya Katrina Bololiwon dari kelas 8B. Nama saya Ricardo Rosario Tanalujan, kelas 8B hadir. Nama lengkap saya Angelina Inca Widya Sogen dari kelas 8. Nama lengkap saya Gaudensia Benedikta Boso hadir. Nama saya Kristensia Lili Hewen dari kelas 8B hadir. Selamat siang Pak, nama saya Elizabeth Michelle Peniwatu dari kelas 8B hadir Pak. Bernardo Devsiri Bruton Ewin dari kelas 8B hadir. Nama Yulianus Useng Witin, kelas 8B hadir.
Nama Beatrice Nirbara de Silva dari kelas 8B. Assalamualaikum Surat dari kelas 8B hadir. Hadir nih? Ya SDM Mesina tuh kan hadir Ibu. Nama Valentina Mudaheben dari kelas 8B hadir. Sebina Kelen dari kelas 8A hadir. Nama Elgonus Pateran dari kelas 8A hadir. Dan seterusnya mereka absensi sambil mengakhiri dan menyiapkan diri untuk les-les selanjutnya. Oke, itu saja sharingan saya pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi teman untuk berbuat lebih baik lagi. Oke, salam matematika. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.